Baik pemirsa, kembali lagi di Bima Podcast dan di video kali ini ya ini sangat menarik ya karena di video kali ini saya sudah berada bersama ya dengan salah satu seorang ya, terutama di video kali ini untuk materinya yaitu tentang dunia kepramukaan ya. Siapa sih yang belum tahu tentang dunia kepramukaan? Dan kebetulan di sini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh ya, khususnya di dunia pramuka ya. Silakan perkenalan untuk Mas Heri Setiawan selaku tamu undangan yang kita undang untuk sebagai narasumber di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Asep. Selamat pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dilindungi Allah. Amin. 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 Perkenalkan, tadi sudah disinggung sama Mas Asep ya. Nama saya Heri Setiawan dari Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Apalagi kira-kira? Ini apa ya? Kenapa saya mengundang narasumber khususnya dunia pramuka nih Mas? Karena saya pengen mendobrak orang lain itu untuk menyukai dunia pramuka gitu loh Mas. Jadi barangkali nanti bisa menginspirasi orang lain untuk lebih menyukai lagi dunia pramuka itu khususnya Mas. Ini ngomong-ngomong nih terkait karirnya Mas Heri sendiri itu di dunia pramuka itu sejak kapan Mas itu? Ya sebelumnya ya terkait kepramukaan sih sebenarnya yang namanya siswa sekolah pasti akan mengalami yang namanya kepramukaan. Betul, ini pasti betul, ada. Betul. Dari SD pun itu sudah ada yang namanya pramuka siaga penggalang. Nah, dari situ otomatis mungkin yang terbiasa kegiatan itu untuk kelas 1 2 itu ada pesta siaga di situ. Untuk kelas 4 5 ke atas itu penggalang. Ini sampai SMP ini masih penggalang. Nah, dari situ memang saya sendiri pada saat di SD itu nggak tahu apa sih pramuka. Hanya taunya itu mau ada kegiatan kemah itu. Sebenarnya dulu karena terinspirasinya karena seneng kayaknya kemah seneng gitu. Nggak tahu apa itu pramuka. Nggak tahu apa itu pramuka, jadi hanya yang penting karena mau kemah jadi saya daftar ikut, terus diseleksi sama guru SD. Pada saat itu kebetulan kita masuk untuk menjadi peserta Jambore Ranting pada saat itu. Nah, dari situ mungkin awal mula menyukai apa itu pramuka sebenarnya. Mungkin berawal dari sebenarnya bukan pramuka, bagi saya itu belum tahu apa sih pramuka itu. Taunya ya hanya ada kegiatan kemah, ingin ikut, hanya kayak gitu saja sih. Berarti sebelumnya belum terpikirkan bahwa nanti saya masuk pramuka gitu ya Mas ya? Belum terpikirkan. Sama sekali nggak terpikiran masuk pramuka, dan pramuka apapun saya nggak tahu. Betul, karena kan ada juga sebagian orang nih Mas, ada juga sebagian orang itu berpikir nanti saya masuk SD mau ikut pramuka lah, nanti masuk SMP mau nerusin pramuka lagi. Berarti dari Mas sendiri belum terpikirkan ya mau masuk pramuka gitu. Betul Mas Arab. Jadi pada saat awal ikut yang namanya pramuka itu sebenarnya belum tahu bahwa itu pramuka. Taunya ya di tingkat kecamatan ada yang namanya kemah. Dari situ mungkin kita kembali ya pada diri kita sendiri, mungkin karena senang petualangan, senang di alam, jadi dengar yang namanya kemah itu rasanya pingin ikut. Iya betul. Jadi dari situ saya nggak tahu apa ini namanya kegiatan pramuka, itu nggak tahu. Iya. Terus kan karena ada sebagian orang sih Mas, misal di SD nih udah ikut pramuka, kemudian di SMP punya pemikiran lah saya capek lah ikut pramuka ya. Apalagi kan Mas Heri sendiri itu dari SD itu sudah masuk dunia pramuka kan. Itu apa sih alasannya membuat Mas Heri sendiri itu bertahan di pramuka gitu Mas sampai saat ini? Terima kasih ya. Mungkin kadang
teman-teman di sekolah itu kadang ketika di SD sudah mengikuti pramuka itu kadang masuk SMP mungkin masih seneng pramuka. Ketika di SD seneng, masuk SMP pasti masih seneng. Betul, betul. Nah, mulai mereka itu sudah berpikir, lah pramuka nggak asik, pramuka itu monoton, pramuka itu aja. Ya, itu betul. Justru setelah mereka lulus dari SMP. Makanya yang di SMP itu mereka aktif, justru malah masuk SLTA mereka nggak mau aktif karena mungkin pikirannya loh pramuka cuma kayak gitu. Padahal mereka belum tahu sih kegiatan di penegak di SLTA itu seperti apa. Sebenarnya mungkin kalau mereka sudah tahu gambarannya pramuka di SLTA itu asik, menyenangkan, mungkin mereka tetap bertahan. Tapi kan mereka masih membawa situasi di SMP. Jadi terkenal pramuka itu ya diatur-atur sama gurunya. Gitu. Padahal di SLTA kan beda. Di SLTA sudah semuanya ngatur sendiri. Terus juga ini Mas, kenapa di pramuka itu manggilnya Kak sama adik ya Mas ya. Jadi ini saya manggilnya Kak aja ya, Kak Heri gitu aja ya. Boleh. Biar lebih dunia pramukanya itu di sini lebih deket. Iya, lebih dekat lagi ya. Ini untuk Kak Heri sendiri ini karena tadi menyukai pramuka ya Mas ya, sehingga ada beberapa hal yang kemudian bertahan di dunia pramuka. Itu kalau boleh tahu nih Mas, pengalaman berkesan, kenapa sih sangat suka sekali hal yang paling berkesan? Apakah ada sebuah acara maupun kegiatan yang sampai saat ini pun sangat berkesan? Mungkin bukan karena pramukanya saya jadi senang ya, betul. Tapi karena kegiatannya, karena mungkin pengalamannya, mungkin karena terkait kehidupan itu yang menjadikan saya itu cenderung lebih suka, terutamanya berorganisasi. Bukan hanya pramuka sih. Iya, betul. Mungkin teman-teman tahunya pengalaman yang terbanyak itu di pramuka, tapi memang sebenarnya intinya di setiap organisasi itu pasti ada pengalaman. Cuman bagi saya yang memang lebih berkesan itu memang di pramuka, karena dari situ kita bisa belajar untuk mandiri, kita bisa belajar yang namanya apa itu forsa ya, kebersamaan, terus belajar di situ yang namanya kreativitas, terus ya banyak sih, bagi saya banyak itu di pramuka, terutama itu kemandirian. Karena kebanyakan siswa sekarang itu mereka terlahir dari keluarga yang mapan, terlahir dari keluarga yang mampu. Dari situ mulai yang namanya kemandirian itu sudah tidak ada. Jadi minimal dengan adanya berorganisasi lewat pramuka itu minimal utamanya melatih kemandirian kayak gitu. Terus ini Mas, selama Kak Heri ini menjadi seorang pramuka mulai dari SD sampai saat ini pun itu pengalaman kegiatan maupun acara yang pernah diikuti itu apa saja Mas kira-kira? Kalau di sini berbicara kegiatan mungkin banyak ya. Banyak sekali. Banyak. Cuman mungkin dari teman-teman yang di SD, SMP, SLTA mungkin pernah mengikutinya sama seperti ya Jambore Ranti. Jambore itu kan kegiatan penggalan. Iya, betul. Kalau di SLTA itu ada yang namanya Raimuna, Muspanitra itu ada. Terus kalau di pembina itu jauh lebih ini lagi, karena dalam satu kegiatan itu waktunya durasinya agak lama. Mungkin kalau di peserta didik kayak penggalang penegak itu mungkin satu kegiatan maksimal 3 hari. Kalau mungkin di pembina atau bapak ibu gurunya itu bisa dalam satu kegiatan ada yang minim-minim 5 hari, 1 minggu, bahkan 2 minggu itu ada. Jadi bagi saya itu kegiatan pramuka sebenarnya banyak, apalagi dengan adanya era baru, era zaman sekarang itu pasti kegiatan itu semakin banyak karena kegiatan itu mengikuti zaman. Gitu. Berarti untuk selama kegiatan dari kegiatan pramuka yang selama Kak Heri itu ikuti, itu sampai saat ini pun itu
Kairi sebagai apa? Apakah posisi karena di pramuka itu ada tingkatan ya Mas ya, ada mulai dari siaga, penggalang, kemudian penegak. Itu kalau sampai saat ini Mas Heri itu sudah mencapai di titik mana itu Mas? Sejauh mana? Kalau sampai saat ini ya, untuk saya sendiri mungkin selaku pembina ya di situ, karena tingkatan pramuka itu kan dari tingkat SD, SMP, SLTA itu kan ada namanya siaga, penggalang, penegak. Nanti contoh kayak Mas Asep nih sama teman-teman ketika di kuliahan, di perguruan tinggi itu ada yang namanya racana, racana pandega namanya. Dari situ setelah racana pandega itu ada yang namanya pembina. Nah, pembina itu tingkatan memang yang sudah paling atas ya, karena di situ posisi terkait dengan usia. Jadi pembina itu posisi paling atas karena memang usianya sudah di atas 25 tahun ke atas. Jadi memang saya kalau dikatakan, bagi saya mungkin kalau masalah usia mungkin saya masih pandega. betul. Umurnya berapa Mas sekarang? Kalau secara usia saya masih pandega 25 tahun. Otomatis masih pandega sebenarnya. Betul. Ibaratnya usia masih pramuka pandega seperti di kuliahan. Karena pembina itu kan 26 tahun ke atas. Iya. Tapi karena memang situasi saya sudah diikutkan untuk kursus mahir dasar sama kursus mahir lanjutan, jadi di situ otomatis namanya itu sudah pembina gitu. Berarti untuk mencapai seorang pembina itu apakah itu dari keinginan, apa sebelumnya itu ada arahan dari orang tertentu maupun instansi itu, Kak Heri mau nggak jadi pembina, atau karena sebagian orang itu belum tentu dia di SMK ikut pandega, ikut penegak, itu belum tentu dia jadi pembina. Itu gimana Mas itu? Sebelumnya itu saya sendiri tidak terfikirkan yang namanya pembina. Jadi intinya saya mengikuti pramuka itu sudah senang. Jadi enggak, bagi saya itu nggak penting apa itu penegak, bantara, laksana, pandega, pembina. Ketika kita sudah punya, mungkin Mas Asep dan kawan-kawan sudah punya pangkat itu yang namanya bantara, laksana, pandega, bahkan pembina. Tapi ketika tidak bisa diimplementasikan di keseharian, itu bagi saya itu kurang pasif. Mungkin dulu saya itu memang ada arahan karena posisinya dulu saya sendiri membina di salah satu sekolah di Bukateja itu, otomatis dari situ dipertanyakan yang namanya legalitasnya. Masa seorang pembina nggak pernah ikut pelatihan pembina? Betul. Jadi otomatis ada arahan, bahkan ada omongan seperti ini, siapa yang tahu kalau kamu memang bisa pramuka kalau nggak ada legalitasnya. Makanya dari situ saya terdorong untuk mengikuti kursus mahir dasar. Pada saat itu kebetulan dari Kuarcap yang melaksanakan, pada saat itu kebetulan bertempat di Bukateja. Nah, saya mewakili salah satu sekolah di Bukateja. Jadi kebetulan itu dapat subsidi, jadi tanpa bayar, tinggal mengikuti saja itu. Nah, alhamdulillah ya, dari situ justru setelah KMD pun masih ada arahan lagi untuk mengikuti KML. Jadi mungkin saya sendiri menjadi pembina pramuka mungkin masih terlalu usia masih terlalu muda ya. Jadi karena ibarat lulus sekolah SLTA itu langsung sudah mulai KMD KML. Jadi makanya saya pada saat itu dilantik di Kuarcap pun mungkin saya pembinanya masih paling muda. Jadi jujur ya memang harusnya pada saat pelantikan masih penegak. Ini Mas, terkait obrolan tadi yang Mas Heri katakan itu, harusnya Kak Heri itu masih penegak. Itu kenapa itu bisa menjadi seorang pembina itu? Ya kembali itu tadi, kalau di pramuka itu kan bisa dikatakan pembina itu kalau sudah mengikuti kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, KMD, KML, baru bisa dikatakan pembina itu sebenarnya. Tapi kadang di sekolah itu kan dikatakan pembina bukan karena mereka pernah mengikuti KMD atau KML. Betul. Kadang mereka disebut pembina itu karena surat keputusan dari kepala sekolah atau SK dari kepala sekolah menyatakan bahwa si A diperintahkan untuk menjadi pembina apa. Nah, otomatis dari situ seolah-olah sudah jadi pembina. Padahal ini perhatian untuk
kakak pembina ini, yang namanya sudah disebut pembina pramuka itu ketika sudah mengikuti kursus mahir dasar. Bahkan kursus mahir dasar pun belum bisa dikatakan pembina karena itu pembantu pembina atau calon pembina. Jadi belum bisa dikatakan pembina. Makanya di KMD itu kan kursus mahir dasar. Dasar ini berarti belum jadi seorang pembina. Itu masih calon pembina. Nah, nanti pada saat KML itulah kita atau Bapak Ibu bisa dikatakan pembina. Kalau sudah mengikuti KML. Berarti untuk terkait itu kan ada apa umur-umurnya loh, Pak. Itu umur-umurnya itu bahwa dia dikatakan penegak umur sekian, kemudian dikatakan pandega umur sekian, dikatakan umur pembina umur sekian. Nah, itu sangat mempengaruhi apa enggak, Mas? Karena Kak Heri sendiri itu sudah terkait dikatakan pembina walaupun umurnya itu belum mencakup persyaratan itu tadi, umur terkait pembina. Perlu teman-teman ketahui ya, yang namanya pembina itu kan atau di pramuka itu ada susunan, ada urutan ya. Siaga itu dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Kalau penggalang itu usia 12 sampai 15. Kalau penegak itu usia 16 sampai 25. Nah, pembina itu pandega setelah penegak itu pandega itu usia 26 sampai sekian. Nah, nanti otomatis kan pembina itu masuknya kan di usia-usia 26 sekian lah. Mungkin pada saat kuliah, mungkin pada saat setelah wisuda itu baru bisa dikatakan pembina. Tapi yang namanya di pramukaan itu kan fleksibel. Jadi adik-adik sendiri pun sama, kadang harusnya usianya mungkin masih penggalang karena dipaksa setelah lulus SMP masuk SLTA masa masih penggalang. Jadi kan otomatis kadang itu bukan karena apa-apa. Jadi kadang kita dijadikan di situ itu dipaksa karena sekolah, bukan karena usia. Padahal yang namanya kepramukaan itu memang ada standar usianya. Jadi cuman karena ketika sudah masuk di sekolahan otomatis standarnya sekolah, bukan usia. Kadang ada yang satu angkatan nih, contoh saya sama Mas Asep satu angkatan, tapi usianya mungkin lebih beda gitu. Iya beda. Contoh mungkin saya lebih di atas usianya Mas Asep. Nah, ketika di sekolah itu kita satu kelas, kan nggak mungkin satunya penggalang satunya penegak, kan nggak mungkin. Jadi kadang di sini bukan karena usianya tapi karena sekolahnya. Sama kayak pembina pun sama. Kadang pembina itu bukan karena usianya, kadang karena lulus SLTA atau lulus kuliah sudah mengajar atau sudah mengabdikan diri di sekolahan, otomatis di situ ditunjuk sebagai pembina. Otomatis kan tidak akan melihat umur. Pasti tidak akan melihat umur. Tinggal nanti mencari legalitasnya biar memang benar-benar dikatakan pembina, ya harus KMD dong. Berarti terkait semua kegiatan pramuka, terkait apa yang sudah diraih sama Kak Heri itu sampai saat ini menjadi pembina itu banyak orang yang kepengen tahu selama saya ikut pramuka itu apa sih manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian kayak Kak Heri pun hari ini sudah merasakan, saya kira ya sudah merasakan lah ya, setelah saya ikut pramuka, oh dampak dari positifnya itu seperti ini. Itu seperti apa, Mas, kira-kira? Mungkin setiap orang itu dampaknya berbeda-beda. Ya, betul. Tapi insya Allah yang namanya kita mengikuti atau yang namanya berbuat baik atau mengikuti sesuatu yang baik kan pasti dampaknya juga baik. Betul. Pastinya di pramuka juga sama. Ketika itu tadi mungkin pertama tadi sudah dibahas, yang namanya kita berorganisasi kan di situ utamanya melatih kemandirian sebenarnya. Yang saya dapatkan itu mungkin dulu pada saat masih di SD mungkin yang namanya Heri itu sosok pemalu mungkin. betul. Tapi sosok pemalu tapi apa ya, jahil ya. Pemalu tapi jahil. Nah, dari situ ya karena itu belum dipoles dengan organisasi, otomatis ya jahil ya. Menjadi pemalu karena belum terpoles lewat organisasi.
Makanya dengan sudah mengikuti organisasi itu minimal minimal PD lah ngomong di depan orang. Ada nilai plusnya ya. itu ya Mas ya. Minimal PD ngomong di depan orang, minimal ketika ada apa-apa minimal kita bisa ikut menjelaskan mungkin gitu. Terus terkait ini Mas, kegiatan pramuka itu banyak sekali orang yang mengejudge itu kegiatan pramuka kok guling-guling segala macam, ada yang sampai dibentak-bentak. Itu menurut Kak Heri sendiri itu pandangannya seperti apa? Apakah memang itu harus seperti itu? Apa ada mempunyai tujuan tertentu itu Mas? Jadi karena hal seperti itu yang di pemikiran orang itu malah bukan hal positifnya, itu malah ada pemikiran hal negatif. Itu pandangan Kak Heri itu tuh seperti apa terkait pendidikan atau kegiatan seperti itu Mas? Oke. Ya memang di organisasi apapun kan pasti ada yang namanya ketika masuk ke organisasinya pasti ibarat itu ada kegiatan awal ya. Di semua bukan hanya di pramuka. Tapi mungkin kadang mereka itu hanya melihat pada saat mungkin lagi digembeleng, lagi tomei, lagi tomei, lagi suruh merayap mungkin melihatnya hanya pada saat itu. Padahal yang namanya pendidikan itu kan pasti ada arahnya, bukan hanya sekedar contoh Mas Asep tahu-tahu bentak itu kan nggak mungkin. Kalau mereka nggak salah, jadi di semua pendidikan itu pasti pun seperti itu. Mungkin di dunia pendidikan pun, di sekolah pun pasti ada yang namanya bapak ibu guru ketika mungkin melihat siswanya itu kurang pas, pasti ada sesuatu yang keluar lah, mungkin bisa jadi sindiran, mungkin bisa jadi marah juga gitu. Tapi itu memang pendidikan memang harus seperti itu. Jadi ya ojo kerasen, ya ojo kalonen, nek kerasen ya pecah, nek kalonen ya lembek gitu. Jadi kalau prinsipnya di pramuka itu karena pembentukan mental moral ya. Jadi memang tujuan utamanya nanti endingnya itu biar anak-anak yang setelah mengikuti pramuka itu mereka jadi mental yang berani. Masa aneh nih mereka kepingin dididik menjadi mental yang berani tapi cara didiknya lemah lembut, salah nggak dihukum, dibiarin, ini kan nggak mungkin. Jadi memang yang namanya pendidikan di kepramukaan entah itu pun di organisasi lain pasti ada yang namanya mungkin dibentak, itu sudah hal biasa lah. Hal dibentak kan juga itu tidak merusak fisik ya, kecuali mungkin digebuk gitu. Kalau dibentak itu kan tujuannya memang untuk melatih mental mereka biar lebih berani. Paling kayak gitu sih. Terus ini ada beberapa oknum orang ini Mas yang itu ada yang posting itu terkait pendidikan kegiatan itu, ada yang suruh guling-guling, kemudian bermain lumpur segala macam itu, bahkan ada sampai yang posting di media sosial itu dengan mengatasnamakan itu perilaku negatif. Itu menurut pandangan itu terhadap orang yang seperti itu gimana Mas? Oke. Ini ya netizen kan banyak. Iya betul ya. Netizen itu banyak, jadi pendapat orang itu beda-beda. Kalau orang yang terbiasa berpandangan positif, pasti yang melihatnya itu positif. Tapi ketika orang itu terbiasa berpandangan negatif, semua yang dilihat itu pasti kelihatan negatif. Jadi semua itu kembali ke diri kita sendiri. Ketika mungkin bapak ibu atau teman-teman di luar melihat kegiatan pramuka, kalau memang kita terbiasa berpandangan positif, yang melihatnya itu ya positif karena ya memang pramuka ya seperti itu. Masa pramuka nyanyi keprok-keprok kalau siaga mungkin nyanyi sama keprok gitu. Tapi kalau sudah di tingkatnya SLTA kan nggak mungkin nyanyi kayak anak PAUD, nggak mungkin ya. Jadi memang pendidikannya seperti itu. Berarti seperti militer gitu ya Mas ya? Seperti apa itu Mas? Memang pramuka kan seperti anaknya militer. Betul. Jadi ketika kadang orang tua nih terlebih, beliau kepingin anaknya itu dewasa, beliau kepingin anaknya itu berani, beliau kepingin anaknya lebih mandiri, tapi nggak mau dididik secara contoh tadi dibentak saja orang tua nggak terima. Sekarang kayak di sekolahan saja, mungkin bapak ibu guru bentak saja dilaporkan. Ya
nanti guru itu bingung ngajari iki kepriye. Apa enggaknya salah kok di deleng nata itu nggak mungkin gitu. Jadi kadang ya seperti itu tadi, semua kembali ke diri kita. Ketika kita terbiasa melihat hal positif, biasa menilai sesuatu dengan yang positif, pasti melihat apapun pasti positif. Tapi ketika orang memang sudah terbiasa melihat sama menilai dengan negatif, ya apapun itu jadi jelek. Orang ketika sudah tidak suka, apa yang timbul di situ? Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan pasti tidak ada yang baik, iya kan? Betul. Terus ini Mas, pesan untuk orang lain ini Mas, terutama untuk orang tua itu, karena kebanyakan kurang dukungan dari anak itu, punya keinginan bahwa saya suka pramuka, tapi terkait faktor dukungan dari orang tua itu sendiri itu kurang dukungan. Itu terkait untuk pesan untuk kepada para ibu-ibu, orang tua, mungkin itu terkait dukungan terhadap pramuka itu seperti apa Mas? Mungkin ya ini untuk bapak ibu ya di rumah ya. Yang jelas apapun yang dilakukan putra putri panjenengan selama itu positif, kalau bisa didukung. Karena semua itu berpengaruh dengan mental mereka, berpengaruh dengan psikologis mereka. Ketika dari awal sudah apa-apa dilarang, itu pasti nanti timbulnya mereka itu menjadi orang yang otoriter, semaunya sendiri nanti. Orangnya kaku, cenderung apa semuanya sendiri lah intinya. Makanya kalau saya berpesan, mungkin saya sendiri yang namanya pernah mendidik siswa ya di dunia kepramukaan, insya Allah ketika bapak ibu itu mengizinkan putra putrinya itu untuk mengikuti kegiatan yang positif, pasti ada hasil yang bisa diambil dari mereka mengikuti kegiatan itu. Memang kita mengambil yang namanya hasil itu kan tidak instan ya. Yang instan itu hanya yang instan itu hanya makanan itu ya. Jadi tidak ada yang instan. Semua itu ada proses nih. Contoh Mas Asep. Apakah Mas Asep ketika menanam padi langsung bisa dipanen nih? Tidak. Nah, itu sama yang namanya mendidik karakter, mendidik mental itu butuh waktu. Ya kita sendiri saja lah, mungkin orang tua sendiri saja lah. Ibarat untuk mengatur egonya sendiri saja kan susah. Apalagi ngatur orang lain. Makanya ini saling sinergi antara orang tua dengan bapak ibu guru di sekolahan. Lewat kegiatan itu, kalau selama itu positif silakan didukung. Karena belum tentu anak itu pintar tapi mereka itu bisa kreatif. Kadang banyak anak itu pintar tapi karena mereka tidak punya mental, mereka pemalu. Betul. Itu percuma. Jadi kalau bagi saya itu selaku orang yang di dunia pramuka itu, melihat anak malah bukan tak lihat anaknya yang pintar, tapi saya mending anak yang biasa-biasa saja tapi mereka punya mental dan punya karakter kayak gitu. Itu bagi saya itu lebih penting. Percuma sekarang anak pintar tapi keblinger, anak pintar tapi minteri wong, ini percuma. Daripada kita cari anak yang pintar, mending mencari anak yang punya karakter. Itu apa tadi Mas? Anak pintar tapi keblinger, terus anak pintar tapi minteri wong. Nah itu sangat menarik gitu Mas. Terus ini Mas, terkait mental yang tadi dikatakan itu apakah sangat berpengaruh? Karena mungkin seseorang itu mentalnya akan terbentuk, ada juga yang oleh keluarganya maupun oleh orang lain maupun diri sendiri. Itu kalau di pramuka sendiri itu seperti apa Mas? Yang Kak Heri sendiri alami itu, apakah terbentuk oleh keluarga, diri sendiri, atau karena pramuka itu? Oke. Sejatinya yang namanya pendidikan pertama itu di dalam keluarga. Itu pasti. Siapa gurunya? Bapak Ibu. Makanya ketika yang namanya anak dari kecil sudah diajarkan sesuatu yang baik, betul, pasti karakter si anak itu pasti akan menjadi baik.
Tapi kalau dari lingkungan keluarga itu sudah mohon maaf nih, kalau semisal ada broken home, semisal bapak antara ibu bertengkar di depan anaknya, ini kan otomatis membentuk psikologis mereka bahwa ketika mereka dewasa itu sosoknya dia itu menjadi seorang yang pemarah. Pasti mentalnya bukan bagus tapi memang keras. Bukan mental yang pemberani tapi keras. Jadi semua itu kalah candra di mukanya atau pendidikan pertama itu di lingkungan keluarga. Nanti setelah itu ketika mereka menginjak usia sekolah, nah di sekolah itu ada pendidikan lagi lewat bapak ibu gurunya. Tapi yang namanya siswa itu kadang ketika mungkin di sekolahan sudah dididik oleh bapak ibu gurunya, mungkin oleh kakak-kakaknya yang berorganisasi itu sudah dididik bagus. Tapi kembali ke rumah, didikan di rumah itu berbeda lagi. Ini yang kadang akhirnya nggak menyatu, jadi antara yang di rumah sama yang di sekolah itu nggak klop. Makanya memang yang namanya mendidik anak itu memang perlu sinergi ya dari antara orang tua, guru maupun lingkungan. Kadang di rumah bagus, di sekolah bagus, tapi faktor mungkin teman-temannya itu kurang bagus, itu juga berpengaruh. Biasanya malah justru kadang pengaruhnya lebih besar itu teman-temannya, bukan orang tua. Karena biasanya orang tua itu ketemu di rumah hanya mungkin sore atau malam. Itu pun mungkin nggak mungkin saling sapa, mungkin hanya sekedar nonton TV bareng, nggak pernah yang namanya. Tapi yang namanya sama teman-temannya, bermain sama teman-temannya itu biasanya faktor lebih paling berpengaruh. Di sekolah dididik pun sama bapak ibu guru dengan pendidikan yang baik, dididik lewat organisasi, mungkin pramuka dan yang lain itu pun sudah baik. Tapi ketika faktor teman-temannya yang di lingkungan itu kurang baik, justru itu yang pengaruhnya paling besar. Berarti dari Kak Heri sendiri itu saat mendukung ya, dari awal pramuka sampai saat ini mendukung ya? Kalau saya selama kegiatan itu positif, kegiatan itu berdampak yang bagus bagi siswa, bagi siapapun itu, bagi saya itu sangat mendukung. Entah itu pramuka, entah itu mungkin OSIS, entah itu paskibra, entah itu PMR, dan segala macam, pecinta alam dan segala macam. Yang penting selama itu bagus, selama itu baik, mengajarkan sesuatu yang baik. Kadang kan ada yang berorganisasi justru malah di situ diajarkan yang namanya mungkin cara mendidiknya kurang pas, contoh ngelawan gurunya atau ngelawan pembinanya atau ngelawan siapa, itu kan justru kadang itu yang kurang baik. Dan kadang ada yang memang mengajarkan terkait dendam. Kadang mungkin contoh Mas Asep ini selaku sekarang jadi mahasiswa nih. Di mahasiswa itu pasti godaannya banyak. Contoh mungkin demo dan segala macam. Ketika Mas Asep tidak bisa menyaring itu semua, asal ikut-ikutan toh, ya terjerumus, nggak tahu apa yang di demo tapi ikut demo. Ini contoh saja. Jadi selama itu positif, selama itu baik, insya Allah hasilnya juga baik. Tapi dari keluarga Kak Heri sendiri itu dari dulu sampai sekarang itu apakah ada problem terkait Kak Heri ikut kegiatan pramuka itu, apakah mendukung atau sempat ada problem? Mungkin kalau keluarga bapak mendukung ya, mungkin ibu yang kurang mendukung nih. Dari SMP, SLTA mungkin karena pramuka terutama penegakan sering kegiatan sampai sore, malah kadang nginep sampai malam ya. Nggak boleh pulang malam, akhirnya pulangnya besok. Nggak boleh pulang malam besok. Jadi ya kadang kalau usia penegak itu kadang masih nakal. Kita diwanti-wanti sama orang tua nggak boleh pulang malam. Ya memang kita pulangnya nggak malam, pulangnya siang tapi besoknya gitu. Bukan tapi besoknya lagi. Jadi akhirnya kadang ya dimarahi sama ibu, kadang ya gue ngapa sih ikut pramuka, gue ngapa sih melu pramuka, oli apa seltok ya. Itu sempat terjadi seperti itu. Tapi bagi saya itu ketika saya melangkah, bagi saya kalau itu memang baik dan bagus, bagi saya itu tidak ada kata intervensi, tidak ada yang namanya
ada intervensi dari siapapun, nggak boleh terus saya berhenti, enggak. Bagi saya, kalau bagi saya itu baik, teruskan kayak Baik gitu. ya. Terus ini Mas, terkait sebagai seorang pramuka, terutama masuk di dunia pramuka itu, apalagi saat kondisi seperti ini ya Mas, pandemi seperti ini ya, kita sudah masuk ke dunia saat ini. Pandemi ini itu pandangan dari KHRI sendiri itu terkait COVID-19 itu saat ini yang sedang saat ini booming itu seperti apa Mas? Mungkin yang terkait COVID ya, COVID ini kan wabah global, bukan wabah lokal, ini global. Jadi seluruh negara satu dunia itu semuanya terdampak karena COVID-19. Ini memang kalau dikatakan ini berdampak, itu semuanya berdampak. Entah itu dari bidang ekonomi, mungkin dari pendidikan, mungkin dari swasta pun, dan yang lain pasti berdampak. Jadi semua yang terjadi itu pasti terdampak. Apalagi ini bencananya bencana global ya. Jadi semua itu terdampak. Terutama mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang terbiasa ekspor ya, ekspor ke luar negeri itu, mereka sampai yang namanya sudah produksi tinggal dikirim saja itu mereka tahu-tahu ternyata di sana lockdown. Nah akhirnya dibawa pulang, akhirnya karena di perusahaan itu tidak memiliki sebuah bangunan atau gudang, ada yang di Purbalingga itu ada yang sampai menyewa gudang itu untuk menempatkan hasil produksi yang tidak bisa terkirim. Nah otomatis dari situ kan bagaimana untuk menggaji karyawan, bagaimana untuk mungkin berputar produksinya itu kan sulit. Makanya sempat di awal-awal pandemi itu kan perusahaan sampai mungkin merumahkan karyawannya sampai beribu-ribu karyawan ya, sampai dirumahkan itu kan karena produksi mungkin jalan, tapi bahan pendukungnya atau bahan yang untuk diproduksi itu kan tidak bisa karena harus dibeli lewat luar, padahal sana lockdown. Nah setelah ada yang sudah memproduksi, giliran tinggal dikirim, ternyata sana lockdown juga. Akhirnya kan nggak bisa dicairkan nih uangnya, otomatis dari situ roda perputaran uangnya kan nggak jadi, di situ macet. Nah otomatis untuk menggaji karyawan kan sulit, makanya sampai perusahaan itu merumahkan karyawan ya karena itu. Dan mungkin ya kembali ke diri kita sendirilah. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Mungkin sisi negatifnya itu tadi, dampaknya besar lah. Semuanya pasti merasakan. Kayak KHRI pun merasakan sampai saat ini ya. Bagi saya sih ya merasakan, tapi ya mungkin tidak begitu. Karena bagi saya itu mungkin kalau teman-teman punya rasa syukur yang tinggi mungkin tidak begitu berdampak. Jadi bagi saya itu kita syukuri saja. Mungkin adanya seperti ini minimal kita jadi sisi positifnya kita jadi sering cuci tangan. Dengan adanya pandemi seperti ini jadi sering memakai masker, sering jaga jarak, itu kan otomatis menjadi cara hidup yang sekarang nih. Jadi minimal kita jadi sisi positifnya itu kita menjaga kesehatan. Mungkin yang sebelumnya acuh tak acuh yang namanya kesehatan, nggak penting apa itu kesehatan, tapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini kan mungkin teman-teman atau masyarakat pada umumnya itu kan cenderung lebih menjaga kesehatannya kayak gitu. Berarti untuk terkait itu tadi, jadi pandemi ini itu ada sisi positifnya, terus ada sisi negatifnya. Ya. Kemudian untuk terkait hal yang perlu dilakukan saat ini, karena kita tidak tahu kapan COVID-19 ini, pandemi ini akan selesai gitu ya Mas ya. Itu hal kecil apa itu yang perlu dilakukan khususnya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pramuka, itu seperti apa? Dari hal kecil itu tadi kita minimal keluar pakai masker, itu hal paling kecil. Hitung-hitung menjaga dari debu. Seperti mungkin kayak biasa kita menjaga dari debu, tapi utamanya yaitu tadi dari virus corona ya. Jadi teman-teman lebih waspada saja, bukan takut tapi waspada kayak gitu.
Terus terkait ini Mas, pesan yang terakhir ini ya Mas, terkait pesan itu untuk masyarakat khususnya Purbalingga, itu yang pertama terkait dunia kepramukaan, agar mereka itu lebih menyukai, karena sebagian ada yang tidak menyukai dengan dunia pramuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait COVID-19, itu pesan untuk orang-orang yang kan, karena ada yang tidak percaya bahwa itu apakah benar, tapi itu seperti itu, gimana Mas? Oke, pesan saya terkait mungkin dunia kepramukaan ya, tetap semangat. Pasti semua itu terdampak lah. Kegiatan pramuka pun yang terbiasa mungkin di alam, terbiasa dengan orang banyak, terbiasa berdekat-dekatan, bahkan satu tenda mungkin, itu pasti terdampak. Minimal pesan saya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat ketika di situ apa yang diikuti itu memang baik, terutama pramuka. Jangan dilihat dari sisi negatifnya, contoh capek, contoh pulangnya sore atau apapun itu. Kita lihat sisi positifnya, mereka mungkin nantinya menjadi mental yang berani. Minimal untuk ngomong di depan forum berani, minimal untuk menyampaikan pendapat berani. Intinya lebih mandiri lagi, utamanya itu. Mungkin orang tua selama ini kadang menilai pramuka itu hanya dari sisi negatifnya, contoh pulangnya sore, terus bahkan mungkin orang tahu sinau semisal. Padahal sebenarnya anak itu ketika mengikuti apapun pasti mereka sudah tahu konsekuensinya. Ketika sudah tahu bahwa ikut pramuka itu pulangnya sore, berarti harus gimana, belajarnya harus bagaimana, pasti mereka bisa mengatur waktunya sendiri. Jadi orang tua tidak perlu khawatir. Kita jangan mendidik peserta atau mendidik anak itu untuk menjadi anak yang pintar, tapi didiklah anak itu agar mereka itu menjadi anak yang berkarakter. Jadi sekalipun tidak pintar tapi punya karakter itu masih mending ya. Tapi kadang kalau pintar nggak punya karakter, mentalnya jelek, ini juga lebih jelek lagi. Karena apa? Orang pintar ketika tidak diimbangi dengan karakter yang bagus, ini lebih membahayakan lagi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika anak-anaknya mengikuti kegiatan pramuka, insya Allah hasilnya itu positif. Walaupun memang tidak bisa diambil atau bisa dipetik sekarang Mas Asep. Mungkin Mas Asep sekarang belum bisa mengambil apa itu manfaatnya setelah ikut kegiatan kepramukaan. Tapi suatu saat nanti mungkin di lingkungan masyarakat, ya, mungkin di lingkungan pemerintahan, mungkin di apa, insya Allah pasti ada manfaatnya kayak gitu. Terus terkait COVID-19, pesan saya ini perlu kita ketahui ya, untuk Purbalingga itu kasus COVID-19 masih tinggi ya. Yang terakhir tinggal 60 berapa itu, kemarin sudah tambah lagi, sudah seluruhnya 115 nih. Kasus aktifnya sudah 115. Kasus yang sudah sembuh sudah 200 sekian. Ini yang kasus aktifnya 115. Jadi ini kasus yang terbaru itu ini sudah merambah ke klaster rumah tangga. Bisa satu rumah itu yang terkonfirmasi positif ada 5, ada 3. Ini ternyata dari situ karena mungkin ke rumah bertamu memegang gagang pintu, mungkin gagang pintu itu kan cenderung kalau nggak di situasi panas itu pasti virus itu bisa bertahan sampai 14 hari. Nah ini yang menjadi penularannya di sini. Bukan berarti karena kita keluar kota atau apa, itu enggak. Sekarang klaster keluarga, klaster rumah itu sudah ada. Jadi satu rumah bisa 5 orang, bapak, ibu, anaknya itu semuanya kena COVID-19. Jadi termasuk kursi itu, kalau memang lebih baiknya ketika setelah ada tamu mungkin dari luar, kursi ataupun gagang pintu itu disemprot desinfektan. Itu untuk menjaga, karena sekarang sudah banyak klaster-klaster dari rumah ya. Mungkin hanya itu pesan saya sih Mas Asep. Oke, baik ya, terima kasih Kak Heri, itu sangat inspiratif sekali ya terkait dunia pramuka, kemudian terkait bagaimana sikap kita sebagai seorang pramuka terkait kondisi saat ini, pandemi saat ini.
Oke, baik pemirsa Bima Podcast, demikian tadi itu obrolan sedikit tentang dunia kepramukaan dan bagaimana cara menghadapi COVID-19 pada saat ini ya. Jadi pada intinya terkait kalian yang berminat ikut pramuka itu ada nilai positifnya ya. Jangan kalian ngejudge bahwa kegiatan pramuka itu semata-mata hanya buat menyiksa atau apa, itu tidak, karena ada nilai positifnya. Kemudian untuk kalian untuk menyikapi COVID-19 ini tetap gunakan protokol kesehatan karena apa, sudah terbukti bahwa virus corona itu ada ya. Baik pemirsa, itu tadi sedikit obrolan tentang pramuka dan COVID-19. Nantikan video selanjutnya tetap di Bima Podcast.